Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita akan bersama-sama merenungkan satu firman Tuhan. Yang pada malam hari ini, firman Tuhan akan berbicara tentang emunah atau iman. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita dalam 3 kitab, yaitu kitab Lukas, kitab Matai, dan kitab Ifrim atau kitab Ibrani sebagai dasar firman Tuhan yang akan kita dengar pada malam hari ini. Saya akan membacakan ayat-ayatnya, saudara silahkan simak baik-baik. Yang pertama, dari kitab Lukas pasal ke-17 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, dan para rasul itu berkata kepada Yesua, tambahkanlah iman kepada kami. Lalu Yesua berkata, sekiranya kamu mempunyai iman seperti biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon murbei ini, tercabutlah dan tertanamlah ke dalam laut, maka dia taat kepadamu. Lalu yang kedua, kita baca kitab Matai pasal 21 ayat 21 sampai dengan yang ke-22. Di situ dikatakan, dan seraya menanggapi, Yesua berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu mempunyai iman dan tidak bimbang, kamu akan melakukan bukan hanya atas pohon ara itu, melainkan juga pada gunung ini. Apabila kamu berkata, terangkatlah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi. Dan segala sesuatu seberapa yang kamu minta dalam doa, dengan apa itu? Beriman, kamu akan menerimanya. Satu kitab lagi, saudara, yaitu kitab Ifrim atau kitab Ibrani, pasal 11 ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Di situ dikatakan, dan iman adalah dasar dari perkara-perkara yang diharapkan, bukti dari hal-hal yang tidak kelihatan. Sebab dalam hal inilah para leluhur telah dijadikan kesaksian. Dengan iman kita mengerti bahwa zaman-zaman telah dipersiapkan oleh firman Elohim, sehingga hal-hal yang kelihatan tidaklah berasal dari apa yang nyata. Amin. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, seperti kita ketahui, kitab suci kita yang lama atau kitab suci terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, itu sangat banyak sekali kesalahan atau kekeliruan dalam penerjemahannya, saudara. Dalam kekeliruan ini mungkin ada maksud baiknya. Mungkin mereka berusaha menerjemahkan kitab suci itu ke dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti orang. Dan kalau memang betul seperti itu tujuan dan maksudnya, saya harus mengatakan sayangnya penerjemahan kitab suci ke dalam bahasa yang mudah dimengerti ini justru menghilangkan arti atau maksud yang sebenarnya. Jadi penerjemahan kitab suci kalau memang betul diterjemahkan dengan maksud diterjemahkan ke dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti orang, tapi ternyata setelah saya pelajari, maksud ini justru menghilangkan arti yang sebenarnya dari ayat-ayat kitab suci yang ditulis dalam bahasa aslinya atau bahasa Ibrani. Yang sebetulnya saya katakan juga kata-kata asli dari ayat-ayat kitab suci yang berbahasa Ibrani itu sebetulnya banyak mengandung arti dan makna yang sangat dalam, saudara. Tidak hanya dalam, tetapi kata-kata di dalam ayat-ayat kitab suci yang berbahasa Ibrani, ketika itu diterjemahkan semestinya atau letterless, itu justru mengandung banyak arti yang sangat dalam dan juga makna yang sangat dalam.
Nah, tetapi sayang saudara, penterjemahan ke dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti orang ini ternyata justru menghilangkan arti atau makna yang sesungguhnya. Saya ambil contoh satu ayat di dalam kitab Ifrim atau kitab Ibrani pasal ke-11 ayat yang pertama tadi. Ayat yang terakhir tadi kita baca saudara. Kalau kita lihat ayat ini dalam bahasa Ibrani, yang kemudian setelah kita baca dalam bahasa Ibrani, ayat ini lalu saya terjemahkan ke bahasa Inggris, versi internasional Standard Version. Maka ayat ini atau Ibrani 11 ayat yang pertama ini dalam bahasa Ibrani ditulis seperti ini. Ki ha emunah hi bitahon bemah sen sapeh lo wehokahat debarim seenam nirim. Lalu kalau bahasa Ibrani ini saya terjemahkan ke bahasa Inggris, versi standar internasional, artinya akan berbunyi seperti ini saudara. Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction or the certainty or proof of things not seen. Dan kemudian kalau arti dalam bahasa Inggris ini saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, artinya akan seperti ini. Dan iman adalah jaminan atau assurance dari segala sesuatu yang diharapkan. Dan keyakinan atau kepastian atau bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, sekarang coba saudara perhatikan kitab suci saudara, Ibrani pasal 11 ayat yang pertama tadi. Di situ dikatakan apa? Dan iman adalah apa itu? Dasar dari perkara-perkara. Kalau dikatakan dasar, itu sudah ada jaminan kepastiannya atau belum saudara? Belum, karena masih dikatakan iman itu masih sebatas pengertian. Kalau saudara tangkap baik-baik artinya di ayat pertama Ibrani 11. Di situ sebetulnya kita sedang dikasih satu pengertian bahwa iman itu dasar dari perkara-perkara yang diharapkan. Tapi kalau kita melihat dalam bahasa Ibraninya, di sini ada kata bitahon. Bitahon itu dalam bahasa Inggris artinya assurance. Kalau dalam bahasa Indonesia apa ini? Jaminan dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kira-kira lebih dalam mana artinya? Yang bahasa Ibrani atau kitab yang kita punya, saudara? Mana? Bahasa Ibraninya, ya, karena di sini ada kata bitahon yang artinya jaminan. Tapi kalau kita membaca versi LAI atau ILT punya, itu masih dikatakan sebatas dasar, hanya pengertian biasa. Nah, lalu apa artinya? Ketika iman itu dikatakan sebagai jaminan dari segala sesuatu yang diharapkan, dan keyakinan atau kepastian atau bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Ini artinya apa? Ini artinya, dengan iman, ketika kita itu baru mengharapkan sesuatu, di situ ada kepastian jaminan bahwa kita pasti mendapatkan, sekalipun yang kita harapkan wujudnya itu belum kelihatan. Sampai di sini dulu, saudara bisa memahami? Bisa saudara? Bisa ya? Nah, ini artinya iman yang dikatakan jaminan dari sesuatu atau segala sesuatu yang kita harapkan, dan kepastian dari segala sesuatu yang tidak pernah atau belum pernah kita lihat sebelumnya. Maka ini artinya dengan iman ketika kita itu baru mengharapkan sesuatu, baru masih dalam bentuk apa yang kita minta itu? Harapan. Di situ sudah ada apa ini? Kepastian jaminan bahwa kita itu mesti dapat gitu loh saudara. Paham enggak saudara? Kita itu mesti dapat. Sekalipun yang kita harapkan, yang kita minta secara wujud itu belum kelihatan. Jadi kalau kita perhatikan saudara, begitu dalam arti iman ini, kalau kita lihat dari bahasa aslinya.
Dan di sini saudara, ada beberapa pelajaran penting dari iman yang bisa kita tarik di dalam kehidupan kita. Mulai dari hal yang sederhana sampai hal yang sangat dalam. Tentang iman itu sangat dahsyat Bapak Ibu Saudara sekalian. Cuman sekali lagi saya harus mengatakan, perspektif atau sudut pandang kita melihat iman atau melihat segala sesuatu yang ditulis di dalam kitab suci, itu harus pakai perspektif atau sudut pandang mana? Ibrani apa Yunani? Ibrani. Kalau Yunani ya sudah saudara ngertinya cuma begitu-begitu saja. Tapi kalau saudara masuk ke akar Ibrani sangat dalam, saudara akan ngerti yang sangat dahsyat dan luar biasa tentang iman percaya kita. Dan satu di antaranya, saudara akan ngerti tentang iman. Dan betapa menariknya iman dan setiap perkataan iman yang diucapkan oleh Bapak Yahweh maupun Yesua. Bahkan kata-kata iman atau sikap iman yang diucapkan atau dilakukan oleh rasul-rasul atau nabi-nabi zaman dulu saudara. Jadi di sini kita akan melihat beberapa pelajaran penting dari iman yang bisa kita tarik dalam kehidupan kita. Saya akan mulai dari satu hal yang sederhana dulu saudara. Yang selama ini saya perhatikan dunia kekristenan itu tidak banyak yang tahu. Mungkin ada yang tahu tapi tidak banyak. Yaitu ketika Yesua memberi contoh perumpamaan iman sebesar biji sesawi. Di dunia ini sebetulnya banyak macam tanaman sesawi. Ada yang namanya sesawi putih atau disebut dengan Sinapis alba dalam bahasa Latin. Lalu ada juga sesawi hitam yang disebut dengan Brassica nigra. Lalu ada sesawi yang disebut dengan sesawi India yang disebut dengan Brassica juncea. Dan yang dimaksud oleh Yesua adalah sesawi hitam atau Brassica nigra. Yang dimaksud oleh Yesua di dalam kitab Lukas tadi, ketika Yesua mengatakan kalau saja kamu itu punya iman sebesar biji apa? Sesawi. Nah yang dimaksud sesawi sama Yesua itu biji sesawi yang ini. Yang jenisnya namanya Brassica nigra atau sesawi hitam. Kenapa kok yang dimaksud ini? Karena jenis sesawi atau biji sesawi Brassica nigra ini adalah biji sesawi yang paling kecil ukurannya di antara biji-biji sesawi lainnya. Jadi biji sesawi yang dicontohkan oleh Yesua yang dimaksud itu seperti Brassica nigra. Karena biji ini ukurannya itu sangat kecil dan teramat kecil dibandingkan dengan biji sesawi lainnya. Dan kalau di sini kita berbicara tentang biji sesawi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Biji sesawi di sini ini tidak lain berbicara tentang kualitas. Maka kalau saudara perhatikan tadi, Yesua ngomongnya apa? Kalau saja kamu itu punya iman sebesar biji sesawi, nah kalau saudara peka, Yesua ngomong seperti itu. Sebetulnya biji sesawi yang diucapkan Yesua ini berbicara tentang kualitas. Dalam hal ini, kualitas berbicara tentang mutu atau nilai iman yang bisa membuat setiap apa yang kita ucapkan itu memiliki satu power atau kekuatan. Bahkan kekuatan itu saya katakan tidak hanya kekuatan yang kecil, tetapi kekuatan itu bisa memiliki kekuatan yang sangat besar dan dahsyat. Kalau kita melihat di dalam kitab Ibrani pasal ke-11, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11 dalam satu perikop. Maka di situ kita akan menemukan ada tokoh-tokoh kitab suci yang dijadikan contoh oleh Yesua sebagai orang-orang dengan tingkat keteladanan iman yang sangat tinggi dan luar biasa, saudara. Hari ini, saudara, saya tidak akan mengambil ke-11-nya. Karena kalau 11 saya ambil semua nanti jadi ke-11-an. Dan kita pulangnya besok pagi. Saya akan ambil 3 tokoh saja untuk kita pakai jadi pelajaran
iman kita. Yang pertama, saya akan ambil satu tokoh untuk pelajaran iman kita. Itu dari seseorang yang bernama Habel. Di sini saudara, kita bisa melihat iman Habel ketika mempersembahkan korban bakaran untuk Yahweh Elohim. Ini kisahnya bisa saudara lihat di dalam kitab Yaser, kitab Kejadian, dan kitab Ibrani. Nah, kenapa persembahan Habel diterima Bapak Yahweh, sedangkan persembahannya Kain itu tidak diterima oleh Bapak Yahweh? Ketika kita melihat kisah Kain dan Habel, seringkali muncul satu pertanyaan begini saudara. Kenapa ya Bapak Yahweh itu lebih berkenan dengan persembahannya Habel, sedangkan dengan persembahannya Kain, kok Bapak Yahweh itu tidak mau terima ya? Bapak Yahweh kok tidak berkenan ya? Lalu ketika pertanyaan ini coba dilemparkan ke floor, di situ mulai muncul tanggapan-tanggapan. Ada orang yang mengatakan begini saudara, persembahannya Kain tidak diterima oleh Bapak Yahweh itu karena persembahannya Kain itu bukan persembahan yang terbaik. Karena Kain itu cuman mempersembahkan apa? Sayur-sayuran. Nah, karena Kain itu cuman ngasih persembahan sayur-sayuran, maka persembahannya Kain itu bukan persembahan yang terbaik. Lalu ada juga orang yang mengatakan begini, yang diterima persembahannya Habel itu karena asap bakaran persembahannya Habel itu membumbung tinggi sampai ke langit. Sedangkan langit itu simbol dari apa? Tahta kemuliaannya Bapak Yahweh. Nah, karena sampai ke langit berarti sampai ke tahta kemuliaannya Bapak Yahweh. Nah, sebetulnya saudara, ketika Bapak Yahweh itu tidak menerima persembahannya Kain, sebetulnya itu bukan karena persembahannya Kain itu kurang baik. Bukan juga karena persembahannya ming sayur-sayuran. Oh, makanya ora diterima. Long sayurane ono lak apa jenenge ulere. Sayurane teng grimbil gitu. Makanya tidak diterima. Saya percaya Kain itu orang yang juga takut kepada Tuhan. Maka ketika dia diminta persembahannya, sekalipun dia hanya bisa memberikan persembahan sayur-mayur, saya yakin Kain pasti tidak memilih sayuran sembarangan. Wis pokoknya wortel jipuk, selada ambil, bayam ambil, persembahkan. Saya yakin tidak. Pasti akan dipilih sayur-sayuran yang segar, sayur-sayuran yang gemuk, sayur-sayuran yang bagus-bagus kualitasnya. Bahkan dia akan perhatikan betul ini ono ulere ra iki. Ya, keke ono ulere dipangan uler nih sayur ini. Saya yakin Kain akan memperhatikan sedetail itu. Karena yang minta itu bukan pribadi manusia, tapi yang minta Elohimnya sendiri atau Bapak Yahweh. Tapi kalau Bapak Yahweh itu sampai lebih condong dan menerima persembahannya Habel, sebetulnya itu karena Habel dia mempersembahkan itu pakai hikmat saudara. Habel itu ngerti satu hal, yang Elohimnya kehendaki dari setiap korban persembahan itu harus ada unsur kehidupan di dalamnya. Dan di dalam domba yang dipersembahkan Habel ada unsur kehidupan di dalamnya, yaitu darah. Nah, adanya unsur kehidupan di dalam persembahan Habel inilah yang membuat Bapak Yahweh itu condong kepada persembahannya Habel. Jadi tidak diterimanya persembahannya Kain itu bukan karena persembahannya tidak baik saudara. Dan bukan juga karena asap persembahan bakarannya si Habel itu membumbung tinggi naik ke langit. Bukan seperti itu. Tapi karena tidak adanya unsur kehidupan di dalam persembahannya
Kain, maka Bapak Yahweh itu lebih berkenan sama persembahannya Habel. Nah, nanti kalau mungkin saudara sampai di rumah membuka kitab Yaser, pasal pertama ayat 16. Di situ saudara akan menemukan kata tidak baik. Artinya persembahannya Kain itu dianggap tidak baik. Nah, di situ saudara harus mengerti bahwa yang dimaksud tidak baik persembahannya itu bukan bentuk fisik persembahannya yang tidak baik, tapi tidak kesesuaian persembahan Kain dengan apa yang dikehendaki Bapak Yahweh. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Jadi bukan karena bentuk fisiknya yang tidak baik. Nanti saudara akan ketemu di kitab Yaser, itu ada kata tidak baik yang arahnya ke persembahannya Kain. Tapi ketika saudara ketemu kata tidak baik yang membicarakan persembahannya Kain, itu bukan berarti wujud fisiknya persembahannya Kain itu yang tidak baik. Tapi ketidaksesuaian persembahan Kain dengan apa yang dikehendaki Bapak Yahweh. Yang Bapak Yahweh kehendaki harus ada apa tadi? Unsur kehidupannya. Nah, mungkin sampai di sini ada juga di antara kita yang berpikir dan bertanya-tanya begini, saudara. Pak, Kain itu kan seorang petani. Kan wajar kalau dia itu mempersembahkan hasil tanahnya. Betul saya katakan. Dan bahkan seperti yang saya katakan tadi, saudara, bahwa saya yakin Kain itu orang yang juga takut kepada Bapak Yahweh. Saya yakin Kain itu tidak akan mempersembahkan yang asal-asalan. Dia asal comot sayur-sayuran, mau itu ada ulernya, mau itu busuk atau tidak, pokok ambil karena Yahweh minta persembahan, ambil persembahkan. Saya yakin sikapnya Kain tidak seperti itu. Tapi dia pasti akan pilih sayur-sayuran yang terbaik dengan kualitas yang terbaik. Dia bahkan akan teliti kira-kira ada uletnya enggak. Kira-kira ini gerimpil enggak. Saya yakin akan dipilih yang paling baik. Tapi perhatikan baik-baik saudara. Ya mungkin ada di antara kita yang berpikir, Kain itu kan seorang petani. Ya wajarlah kalau dia mempersembahkan dari hasil tanahnya, hasil pertaniannya. Tapi saudara, perhatikan baik-baik. Seorang petani bukan berarti tidak bisa mempersembahkan seekor domba. Bapak Ibu Saudara paham? Seorang petani bukan berarti tidak bisa mempersembahkan apa? Seekor domba. Dia bisa jual dulu hasil tanahnya, lalu uangnya dia belikan apa? Seekor domba. Lalu dia sembelih domba itu dan dia bakar, dia persembahkan kepada Bapak Yahweh. Maka dengan demikian persembahannya itu akan sama dengan persembahannya siapa? Habel. Yang ada unsur kehidupannya. Habel tahu ketika dia mempersembahkan domba, dia itu sebetulnya sedang mempersembahkan satu kehidupan. Dan kehidupan yang dia persembahkan melalui domba, itu dia anggap sebagai representasi atau mewakili hidupnya sendiri. Atau mewakili hidupnya Habel. Yaitu bahwa Habel sedang mempersembahkan hidupnya dan apa yang dia punya sebagai persembahan yang hidup. Nah, inilah saudara yang kemudian membuat Bapak Yahweh itu lebih condong dengan persembahannya Habel. Nah, melalui persembahannya Habel ini Bapak Ibu Saudara sekalian, atau melalui kisah persembahan Habel. Kisah persembahan Habel ini sekaligus mengingatkan kita bagaimana dengan korban puji-pujian. Bagaimana juga dengan korban tenaga. Lalu bagaimana juga dengan korban waktu dan korban uang yang kita persembahkan kepada Bapak Yahweh. Adakah unsur kehidupan di dalam puji-pujian, di dalam tenaga, di dalam waktu, di dalam pikiran, dan di dalam uang yang kita persembahkan?
Darah yang adalah unsur kehidupan di sini, ini adalah simbol dari pengorbanan. Darah yang adalah unsur kehidupan di sini, sekali lagi saya katakan, darah di sini, ini adalah simbol dari pengorbanan. Ini artinya saudara, ketika kita itu mau mempersembahkan puji-pujian, tidak bisa kalau tidak ada yang dikorbankan. Perhatikan ini baik-baik. Ketika katakanlah kita sekarang datang kepada Tuhan, kita mau mempersembahkan puji-pujian kepada Bapak Yahweh di Kehilat ini. Tetapi satu hal yang harus saudara ngerti, tidak bisa kalau tidak ada yang dikorbankan. Sekalipun saudara mau memberikan apa tadi? Persembahan. Sama seperti siapa? Habil. Ketika dia mau kasih persembahan, dia adakan upacara apa tadi? Pengorbanan. Betul saudara? Nah ini artinya ketika kita mau mempersembahkan puji-pujian, tidak bisa kalau tidak ada yang dikorbankan. Cuman pertanyaannya yang dikorbankan apa Pak? Yang dikorbankan, satu di antaranya adalah waktu kita. Seorang pemimpin pujian, kalau sampai tidak ada waktu yang dia korbankan untuk mempersiapkan puji-pujiannya melalui doa dan pergumulan, jangan pernah pemimpin pujian itu berharap puji-pujian yang dia bawakan itu akan menjadi satu puji-pujian yang hidup dan mendatangkan hadirat Tuhan. Ya, secara khusus pemimpin-pemimpin pujian, worship leader dan singer yang ada di tempat ini. Jadi kalau saudara mau melayani, itu jangan asal berangkat. Yang seringkali disebut apa? Asal mancal. Besok memimpin pujian, sudah dikasih tahu beberapa hari sebelumnya, tapi persiapannya mepet di hari hanya. Tidak dipersiapkan jauh-jauh hari. Di tempat ini saya selalu memberitahu kepada setiap pemimpin pujian dan singer. Kalau jadwalnya yang bertugas itu mau dikasih tahu mepet atau jauh hari, kalian harus siap. Siap-siap dulu, barangkali akulah yang ditunjuk sebagai pemimpin pujian atau singer. Maka perhatikan ini baik-baik. Secara khusus untuk worship leader dan singer. Seorang pemimpin pujian ataupun seorang singer, kalau sampai tidak ada waktu yang dikorbankan untuk mempersiapkan puji-pujiannya melalui doa dan pergumulan, jangan pernah berharap apa yang dibawakan itu bisa jadi puji-pujian yang hidup. Ya, jangan pernah berharap. Saudara nyanyi nampaknya pada saat memimpin pujian, ya kelihatannya rame. Tapi orang akan merasakan tadi puji-pujiannya memang kelihatan rame. Euforia atau semaraknya itu begitu luar biasa. Tapi kok aku merasakan kosong ya. Nah di sini saya selalu memberitahu kepada pemimpin pujian. Kalau sampai ada jemaat yang ngomong blokosuto, ngomong terang-terangan, setelah ibadah nemuin pemimpin pujiannya. Misalkan nih, ini contoh misalkan Ivan. Kok Ivan, tadi pada saat mimpin pujian kok saya tidak merasakan ya lawatan hadirat Tuhan. Kenapa ya ke Ivan? Di situ saya selalu memberitahu jangan sekali-kali pemimpin pujian itu menyalahkan jemaat. Tidak boleh. Tapi koreksilah diri kita sendiri. Karena sejatinya seorang pemimpin pujian, dia adalah seorang panglima perang. Cuman bedanya mimpin perangnya bukan melawan musuh yang kelihatan secara fisik kasat mata. Tapi melawan siapa? Kuasa-kuasa kegelapan yang ada di udara di sekitar tempat ini. Kan setan itu tidak suka. Ada orang yang mau memuji Tuhan, memuji Bapak Yahweh, beribadah kepada Bapak Yahweh, setan itu tidak suka. Maka dengan berbagai cara, jemaat itu bisa saja dibikin apa. Atau bahkan mungkin bukan jemaatnya,
Tapi yang mimpin pujian itu dibikin apa? Ngantuk. Tapi di sini saya memberitahu selalu kepada pemimpin pujian, jangan sekali-kali menyalahkan jemaat. Karena sekali lagi sejatinya seorang pemimpin pujian itu adalah seorang panglima perang. Kalau ada masalah atau tidak beres dengan prajuritnya, ibaratnya kalau mimpin pujian di sini berarti jemaat itu apanya saudara? Prajuritnya. Kalau prajuritnya bermasalah, berarti yang salah siapanya? Pemimpin pujiannya. Sekalipun tidak selalu pemimpin pujian yang salah. Bisa prajuritnya yang pada waktu mau diajak perang tidak konsen. Juga bisa. Tetapi bagi seorang pemimpin pujian, ada satu hal yang penting yang harus kalian perhatikan. Kalau tidak ada waktu yang kalian korbankan untuk mempersiapkan puji-pujian yang akan kalian bawakan untuk pelayanan kalian melalui doa dan pergumulan, jangan pernah berharap puji-pujian yang dinaikkan, dibawakan itu bisa hidup. Nah demikian pula dengan saudara yang duduk di barisan jemaat Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu kalau puji-pujian kita itu hidup atau tidak? Melihat puji-pujian kita itu hidup atau tidak, sebetulnya sangat mudah saudara. Hanya dengan cukup melihat satu indikator. Dan tidak usah jauh-jauh melihat ke orang lain. Tidak usah jauh-jauh melihat kanan kiri. Kira-kira yang sebelahku itu juga nek nyanyi ngangkat enggak? Menghayati tenan ora? Tidak perlu seperti itu. Tapi ketika diri kita sendiri bisa merasakan lawatan hadirat Tuhan, ketika diri kita sendiri itu bisa merasakan ada satu energi yang dahsyat masuk ke dalam tubuh kita saat kita menyembah atau saat kita memuji Bapa Yahweh, itu artinya nyanyian dan pujian saudara itu nyanyian dan pujian yang hidup. Kalau saudara sendiri bisa merasakan lawatan hadirat Tuhan, saudara bisa merasakan ada satu energi atau kekuatan yang masuk ke dalam tubuh saudara, yang seringkali dibahasakan dengan bahasa apa? Kok tadi pada saat aku menyembah, tubuhku, badanku itu rasanya kayak kesetrum ya. Pernah enggak saudara dengar seperti itu? Pernah ya? Kok rasanya aku kayak kesetrum? Lah sebetulnya setrum yang saudara rasakan nyetrum tubuh saudara. Itulah lawatan hadirat. Cuman saya berhenti sampai di lawatan hadirat dulu saudara. Karena apa? Yang melawat itu bisa setan juga bisa Tuhan. Saya ambil contoh. Yang dulu pertama kali ke sini. Begitu nyanyi, cara bernyanyinya, manifestasinya, saya terus terang tidak sejahtera. Maka di situ saya berdoa. Saya coba lihat dari CCTV ini. Saya tidak mau nengok ke belakang. Saya dikode sama istri saya. Cuman saya diam saja. Lah istri saya ngertinya saya tidak tahu. Padahal saya ngerti. Tapi saya diamkan. Saya coba lihat lewat CCTV. Dan begitu saya lihat lewat CCTV. Dan cara dia menyembah. Cara dia mengucapkan kata-kata penyembahan. Terus terang saya di situ tidak sejahtera. Di situ saya berdoa, Bapak Yahweh, kalau roh yang datang menjamah orang ini memang dari Engkau, pasti akan ada damai sejahtera. Tapi kalau tidak, berarti itu dari setan. Mungkin saudara bertanya, lah memangnya setan bisa masuk ke ilat? Taman Eden, sing nyiptake siapa? Taman Eden siapa yang nyiptain? Bapak Yahweh. Tapi bisa ada siapa di situ? Nahas. Berarti setan bisa masuk enggak? Bisa. Lah wong ciptaane Bapak Yahweh aja setan bisa ada di situ. Apalagi ini cuma bangunan kilat seperti ini, buatan tangan manusia. Ya setannya masih bisa masuk. Gitu loh. Karena apa? Orang itu sendiri ngasih tempat untuk ikut dalam kehidupannya. Dan benar saja ternyata setelah acara selesai, saya bincang-bincang, saya merasakan betul ini rohnya itu setan yang di dalam orang itu.
Bukan rohnya Bapak Yahweh. Sekalipun dia panggil-panggil teriak Yahweh, Yahweh. Karena kami ada pengalaman di tempat ini dulu. Satu orang yang biasanya kalau ibadah itu tidak pernah dandan menor macam-macam. Ya, dandan lipstikan itu tidak pernah, saudara. Tapi suatu waktu hari Rison, ibadah Rison itu, dia datang ke Kehilat, dandannya menor, ya, lipstiknya tebal, terus sininya apa kuwi? Ini ngarani jenenge apa kuwi? Gincu. Apa jenenge? Wis kuilah ya. Saya ora tau nganggo soalnya ya. Merah-merah. Terus saudara ngerti bajunya baju, kalau orang sekarang nyebut itu jamet itu loh. Ya, jajal metal. Kalungnya pating grendel, patok kalung etnik itu. Nek kalung emas ya mending, ya toh. Ini kalung etnik sing saka kayu. Kayunya dicantelke, gitu toh. Wah, ini begitu masuk itu sudah ndak sejahtera rasanya. Ini ibu ini kok aneh ya, ndak kayak biasanya. Nah, benar saja saudara, apa yang kami rasakan begitu ibadah dimulai, mulai masuk dalam penyembahan, mulai manifestasi dia sembah, tangannya sudah gerak-gerak gini ya, kayak dukun itu. Sing nek nyembah normalnya gini, ini persis tangannya dukun begitu. Terus habis itu semua jemaat itu ditumpangi tangan siji-siji, ditumpangi satu-satu. Termasuk papa saya ditumpangi tangan. Nah, bukannya papa saya tidak terima ditumpangi tangan karena gembala, bukan. Tapi di situ papa saya merasakan ini yang masuk ke dalam ibu ini bukan rohnya Bapak Yahweh ini. Ini roh yang lain ini api asing dan ini anasir asing. Benar saja saudara. Begitu setelah numpangin tangan papa saya, langsung dipegang tangannya, ditumpangi kepalanya gentian, tumpangi tangan gentian, diusir dalam nama Yesus, kamu setan yang menyaru jadi siapa saja, keluar dari orang ini. Saat itu juga keluar dia jatuh, meledak, geblak gitu. Maka hati-hati, ya, tidak setiap orang yang menyembah di dalam Kehilat itu yang hadir rohnya Bapak Yahweh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita mesti ngerti saudara-saudara sekalian bahwa ketika kita merasakan satu energi masuk ke dalam tubuh kita dan itu membuat kita sejahtera, yang saudara sebut dengan apa biasanya orang awam menyebutnya, kok aku tadi ngerasa kayak kesetrum ya pada saat memuji menyembah Tuhan. Tapi setroman itu bikin saudara sukacita dan saudara sejahtera. Dan orang yang ada di sekeliling saudara itu juga sejahtera dengan cara saudara menyembah. Berarti yang datang, yang melawat, yang nyetrum saudara roh siapa? Roh Kudus, bukan Roh Kudus, saudara-saudara sekalian ya. Dan ini artinya nyanyian dan pujian saudara itu nyanyian dan pujian yang hidup. Gitu loh. Tapi bagaimana kalau mungkin ada di antara kita yang mengatakan begini, wah tapi bagaimana ya Pak, kalau saya sendiri itu bingung dan tidak bisa merasakan indikator-indikator tadi yang Bapak katakan, saya merasakan satu setroman atau satu energi yang menyentuh tubuh saya, tapi saya tidak bisa merasakan indikator-indikator ini. Kalau sampai saudara tidak bisa merasakan indikator-indikator itu, di situ berarti ada beberapa faktor. Yang pertama, bisa saudara itu kurang konsentrasi atau tidak konsentrasi. Orang kalau tidak konsentrasi, memuji, menyembah, mendengarkan firman, itu mesti pikirannya kemana-mana, gelayang kemana-mana. Tidak fokus dengan puji-pujian dan tidak fokus dengan firman. Itu kemungkinan yang pertama. Saudara kurang apa tadi? Konsentrasi. Kemungkinan yang kedua, yang saudara pikirkan itu lebih banyak duniawinya. Orang kalau sedang memuji atau menyembah Tuhan,
tapi bingung ndak tahu ini pujianku ki sajane ngangkat apa ora, ngangkat atau tidak. Aku itu dijamah dilawat Roh Kudus atau ndak. Di sini saudara itu coba harus cepat-cepat koreksi hati saudara. Jangan-jangan hanya urusan duniawi yang dominan di hati saudara. Sampai-sampai karena urusan duniawi itu yang dominan, sehingga saudara sampai-sampai apa tadi? Tidak bisa merasakan hadirat Tuhan itu yang seperti apa sih kira-kira. Ada loh saudara orang yang seperti ini. Yang saya katakan ibadah, sikap ibadahnya itu seperti pepatah yang dikatakan apa? Mati segan, hidup tak mau. Apa bener? Apa kualik? Hidup tak mau, mati segan. Hidup segan, mati tak mau. Jadi apa ya? Pasif gitu loh. Kalau ibadah itu ya pasif. Nek pas puji-pujian disuruh ngangkat tangan, diajak ngangkat tangan, ya menggejejer begini. Ya menggejejer, tengok-tengok. Ada dulu yang seperti itu. Nanti kalau firmannya itu keras atau firmannya lucu, ya misalkan ada kata-kata lucu, yang lain ketawa, dia mengdomblong. Begini. Jadi kalau saya sebut orang seperti ini orang yang pasif, saudara. Ya dia hidup segan, mati pun tak mau. Waya balik ya sudah balik begitu, keluncur begitu. Ya kayak siapa? Kayak jalangkung. Datang tidak diundang, pulang keluyur begitu saja. Ayo yang seperti jalangkung siapa di sini? Ya, nek mangkat telat-telat, balik kasih dewe, ora salaman. Nah, kan kayak jalangkung itu berarti. Ya, toh? Jadi kalau sampai saudara tidak bisa merasakan indikator-indikator ini. Yang kedua, saudara coba koreksi hati saudara. Jangan-jangan yang saudara pikirkan itu cuman urusan duniawi yang dominan di hati saudara. Sampai-sampai saudara itu tidak ngerti. Ini sajane aku itu dilawat Roh Kudus atau enggak sih? Bahkan dilawat setan pun mungkin enggak ngerti. Karena apa? Saking pasifnya sikapnya atau hatinya. Karena hatinya itu dominan kepada urusan duniawi. Jadi coba sekarang saudara kenali hati saudara masing-masing. Kira-kira ketika aku beribadah, aku itu tipe jemaat yang seperti apa? Apakah aku tipe jemaat yang aktif atau aku tipe jemaat yang pasif? Nah demikian pula saudara, ketika kita mau mempersembahkan tenaga, atau ketika kita mau mempersembahkan waktu, kita mau mempersembahkan pikiran, ataupun ketika kita mau mempersembahkan uang kita untuk pekerjaan Tuhan. Saya juga katakan, tidak bisa juga kalau tidak ada yang dikorbankan. Jadi ketika saudara punya niat mau mempersembahkan tenaga saudara, saudara punya niat mau mempersembahkan waktu saudara, saudara punya niat mau mempersembahkan pikiran dan uang saudara untuk pekerjaan Tuhan, tapi selama tidak ada yang dikorbankan, itu tidak akan pernah bisa. Pertanyaannya, yang dikorbankan dalam hal ini apa? Yang dikorbankan ketika kita mau mempersembahkan waktu, pikiran, tenaga, dan uang kita. Yang dikorbankan tidak lain adalah hati. Yaitu hati yang rela dan tulus ketika mempersembahkan. Ini artinya kalau harus ada hati yang rela dan tulus, maka kalau masih ada pertentangan, dan kalau masih ada sungut-sungut ketika saudara mempersembahkan tenaga, waktu, pikiran, bahkan uang saudara, persembahan saudara, itu tidak akan bisa seperti persembahannya Habil, persembahan yang hidup. Karena apa? Karena tidak ada hati yang saudara korbankan, tidak ada kerelaan yang saudara korbankan, tidak ada ketulusan yang saudara korbankan sebagai persembahan. Kalau misalkan Kehilat punya acara, ayo ini Kehilat ini kita sudah acara hari raya yang ke-7, biasanya apa? Kalau hari raya yang ke-7, kita dekor, ya toh.
dekor, kita hias macam-macam. Karena bikin apa? Sukah. Terus bikin apa? Gerbang di depan pintu seperti sukah. Supaya ketika jemaat masuk itu seperti masuk ke dalam sukah sungguhan. Kamu ya besok yang bikin ditunjuk. Mau dia kerjakan, tapi ternyata di belakang bersungut-sungut. Wah, aku ki sajane kesel. Wis kerja, wis kesel, dikongkon-kongkon. Itu yang saya sebut dengan apa yang saudara persembahkan tenaga saudara. Itu tidak ada hati saudara yang sedang saudara korbankan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, juga termasuk ketika berbicara soal persembahan uang, tenaga, waktu, pikiran, dan juga termasuk uang. Maka dulu saudara, ketika ada orang yang mengatakan kepada saya, perpuluhan itu kan yang makan gembalanya, itu terang-terangan ngomong di sebelah saya saudara. Ya, dalam satu perjalanan ke satu tempat. Ngomong, ya jadi saya ceritanya sedang bisnis dengan orang itu, saya sarankan. Saya cuman menyarankan begini, bagaimana sebelum kita bagi hasil, bagaimana kalau laba kotornya itu kita ambil 1/10, kita kembalikan kepada Bapak Yahweh, kita perpuluhkan. Walah, tapi perpuluhannya sing mangan gembalan nih, ngomongnya begitu saudara. Ini dulu pada waktu saya masih bisnis. Perpuluhan itu kan nyugeke gembalanya, memperkaya gembalanya. Di situ saudara, biasanya saya akan langsung mengatakan, lebih baik tidak usah kasih perpuluhan. Daripada saudara kasih perpuluhan atau kamu kasih perpuluhan, tapi perpuluhanmu itu tidak tulus, perpuluhanmu itu berangkat dari sungut-sungut dan pertentangan, supaya nanti kalau sampai perpuluhanmu itu dideteksi Bapak Yahweh tidak tulus, lebih baik tidak usah kasih perpuluhan. Karena apa? Karena kalau sampai itu tidak tulus, justru perpuluhan itu bukan jadi berkat, tapi akan jadi kutuk saudara. Persepuluhan itu pengembalian milik Bapak Yahweh. Tapi ketika itu dikembalikan dengan jantung hati yang sungut-sungut, perpuluhan lah nyugeke gembalan nih, memperkaya gembalanya. Tidak usah dilakukan. Kalau saudara tetap nekat memberikan dengan hati yang seperti ini, asal saudara tahu, perpuluhan saudara itu justru akan dirubah, bahkan tidak perlu dirubah, tapi akan otomatis berubah jadi kutuk. Tidak jadi berkat. Dan Bapak Yahweh selamanya tidak akan pernah berkenan dengan persepuluhan saudara. Sekalipun yang saudara masukkan itu jumlahnya 1 triliun sekalipun. Tapi sayang, pada saat saudara bawa 1 triliun, hati saudara itu sambil apa? Bersungut-sungut. Begitu loh. Terkadang, saya suka bingung dengan orang yang seperti ini saudara. Ya. Maka dulu pernah ada orang yang datang ke saya, khusus dia jemaat dari gereja lain. Dia datang sama saya, dia ngomong, dia mengadukan tentang gembalanya. Yang menurut penuturan orang ini, gembalanya tidak beres mengelola perpuluhan. Lalu di situ saya katakan begini, kalau kamu minta nasihat saya tetap akan mengatakan, seperti apapun gembalamu mengelola perpuluhan, tetap kembalikan milik Bapak Yahweh. Kamu harus tetap melakukan perpuluhan di tempat di mana kamu digembalakan. Ya, ndak usah mandeng gembalamu seperti apa, kembalikan, berikan perpuluhanmu di tempat kamu bertumbuh di sana. Maka di situ saya akan langsung mengatakan, lebih baik kalau ada orang yang bersungut-sungut, saya juga ngomong sama orang ini, tapi kalau kamu bersungut-sungut, lebih baik kamu tidak usah kasih perpuluhan. Karena kalau kamu ngasih perpuluhan sama bersungut-sungut,
Justru perpuluhanmu itu akan jadi kutuk dan itu akan membahayakan kehidupanmu. Maka terkadang saya itu bingung saudara, dengan orang yang seperti ini. Dengan orang yang belum gampang mengatakan kalau soal perpuluhan, dia mengatakan apa? Perpuluhan ora perlu, ndak usah. Ila nyugeke gembalan nih. Tapi saya perhatikan begitu orang itu lihat pendetanya atau gembalanya makannya susah. Terus orang itu ngomong apa? Kasihan ya Pak Pendeta, gembalanya mangane angel. Makane ning warteg terus. Sego sop mbek sego ndok terus. Saake ya Pak Gembala. Kasihan ya Pak Pendetanya ya. Tapi kalau pendetanya berkelimpahan, dibilangnya apa? Perpuluhan itu ndak perlu. Karena itu nyugehke memperkaya gembalanya. Bingung rak ini saudara? Ini bikin bingung ini. Kalau lihat gembala atau pendeta yang hidupnya susah, kasihan ya gembalanya ya. Makannya cuman sego sop, sego ndok, jangan lodeh, ndak pernah berubah, ndak pernah makan di McD gembalanya. Ngomongnya kasihan. Bingung toh? Tapi kalau lihat gembalanya berkelimpahan ngomong apa? Wah ternyata perpuluhanku meng nyugehke gembalane tok. Piye jajal, bingung rak? Tapi coba saya mau bertanya kepada saudara. Saudara tolong jawab jujur ya. Jujur ya. Katakanlah yang dimaksud gembala dalam ilustrasi ini adalah saya. Saya mau tanya, kira-kira sebagai jemaat Tuhan di tempat ini, saudara itu senang enggak kalau saya kaya? Senang atau enggak? Jujur. Tenane ya? Haleluya. Apa yang saudara katakan pasti terjadi dalam kehidupan saya. Sehingga nanti ketika terjadi, saya juga akan memberkati saudara-saudara sekalian. Ya harusnya begitu. Ya toh? Nanti coba, nek misalkan, ya ini tidak akan terjadi sama saya. Saya makannya susah, ya toh? Yang orang sebut dengan miskin, kan mesti ngomong. Ya toh? Saake ya Pak Nino ya, mangane mung sego ndok, sego sop terus. Ya toh tidak pernah makan di McD. Tapi nanti begitu saya makan di mana McD, wah kurang ajar ya. Jebulane perpuluhanku nganggo mangan ning McD tok, nyugehke. Wah aku mangan tempe mbek sambel. Lah salahmu mangan tempe mbek sambel. Napa rak melu aku? Ya toh? Kenapa ndak ikut saya ke McD? Ya kalau ikut saya ke McD kan makan McD, ya toh? Nah, itu loh saudara, terkadang sebagai gembala atau kami yang ada di dalam penggembalaan itu bingung. Cuman karena kami sudah dilatih yang model beginian dan sudah terbiasa dengan melihat yang model beginian, kami tidak mau ambil pusing Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ya kami cuma mengatakan oh berarti ngene kuwi ya. Oh gendeng itu. Karena apa? Saya ngomong gendeng. Lah nek lihat gembalanya atau pendetanya susah, makannya susah, dibilang kasihan ya. Tapi nanti gembalanya makannya enak, kurang ajar. Duitku jebulane kanggo foya-foya. Lah bingungi toh ini. Ya saudara-saudara sekalian ya. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini tidak seperti itu. Saudara dewasa rohani semuanya. Jadi melalui Habel ini saudara, Bapak Yahweh sedang memberitahu kita bahwa setiap apapun yang kita bawa kepada Bapak Yahweh sebagai persembahan, jangan lupa berikanlah unsur kehidupan di dalamnya. Karena memberikan unsur kehidupan di dalam setiap apa yang kita persembahkan kepada Bapak Yahweh, itu juga iman saudara-saudara sekalian. Ini yang pertama. Kemudian berikutnya, kita akan belajar dari tokoh yang bernama Noah atau Nuh. Yaitu kita akan melihat iman Noah atau Nuh ketika disuruh Bapak Yahweh bikin bahtera. Kita baca satu kitab saja saudara, yang kita punya semua. Kitab Beresit, Kejadian 6, ayat 13 sampai dengan yang ke-14. Kejadian pasal ke-6, ayat 13 sampai 14. Di situ dikatakan, lalu Elohim berfirman kepada Noah, kesudahan semua manusia telah tiba di hadapanku.
karena bumi telah dipenuhi kekerasan dari pihak mereka. Dan lihatlah, aku menghancurkan mereka bersama bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Engkau harus membuat kamar-kamar pada bahtera itu, dan engkau harus memakalnya dengan tir dari dalam dan dari luar. Kalau kita melihat kisah Nuh yang membuat bahtera ini, saudara. Ketika Nuh itu disuruh Bapak Yahweh bikin bahtera. Tapi kalau kita coba lihat kisahnya itu dari kitab Yaser. Di dalam kitab Yaser, di situ dicatat Nuh menyelesaikan bahtera yang Bapak Yahweh suruh itu selama 5 tahun. Dan 5 tahun waktu Nuh membangun bahtera ini adalah simbol atau gambaran dari lamanya waktu pergumulan kita. Saya tidak tahu apakah ada di antara kita yang malam ini masih datang ke tempat ini dengan satu pergumulan. Apapun itu pergumulannya. Tapi kandai kata, saudara, ada di antara kita yang malam ini datang ke Kehilat dengan satu pergumulan. Saya mau tanya begini, saudara. Kira-kira bagaimana kalau sekarang saudara bawa pergumulan saudara itu kepada Bapak Yahweh, saudara katakan, Bapak Yahweh, aku punya pergumulan ini. Sekarang pergumulan ini aku bawa kepadamu. Tuhan, tolong saya, karena saya tidak kuat menyelesaikan pergumulan saya sendiri. Tapi saat itu Bapak Yahweh ngomong begini sama saudara. Oke, pergumulanmu sudah aku dengarkan. Sekarang aku minta kamu bangun mezbah doa selama 5 tahun untuk pemulihan kehidupanmu. Terus Bapak Yahweh ngomong lagi begini. Dan selama 5 tahun itu juga, setiap hari persembahkan korban puji-pujian di mezbah yang kamu buat. Kira-kira saudara, saya mau tanya, respon kita apa? Kita butuh jawaban cepat-cepat. Setelah kita bawa kepada Tuhan, kita berpikir, ini nanti kalau tak bawa sama Tuhan, saya serahkan Tuhan, mesti Tuhan langsung jawab. Tapi ternyata di luar dugaan. Begitu saudara bawa sama Bapak Yahweh ngomong apa? Bangun, apa tadi? Mezbah doa selama 5 tahun untuk pemulihan kehidupanmu. Saya ambil angka 5, itu seperti kasusnya si siapa tadi? Noah atau Nuh ya. Misalkan kita disuruh sama seperti Nuh. Cuman kita tidak disuruh bangun apa? Bahtera. Tapi bangun mezbah doa selama 5 tahun untuk pemulihan kehidupanmu. Pemulihan pergumulanmu. Terus Bapak Yahweh ngomong, dan selama 5 tahun itu setiap hari persembahkan puji-pujian di mezbah yang engkau buat. Kira-kira kalau itu misalkan Ivan, kamu akan ngomong apa, Van? Tenan. Wah, bagus berarti. Kalau responnya seperti ini hebat, saudara. Tapi kebanyakan orang biasanya merespon apa? Apa Tuhan? 5 tahun. Ono sing luwih suwi meneh Tuhan. Ya toh? Biasanya itulah respon orang. Jarang orang itu yang merespon dengan mengatakan apa? Siap Komandan Yahweh, laksanakan. Karena orang sudah melihat apanya dulu tadi? Waktunya, 5 tahunnya dulu. Saudara ngerti? Pada waktu Bapak Yahweh suruh Noah bikin bahtera, kitab suci, saya cek di kitab Yaser atau kitab ILT yang kita pegang, yang banyak kita pegang. Kitab suci itu tidak pernah mencatat. Nuh tanya kira-kira pirang suwi ya Bapak Yahweh bikin bahtera sing gedene kayak gini. Nuh itu tidak pernah ditulis dalam kitab Yaser atau kitab ILT. Tanya Bapak Yahweh, lah kira-kira bikin bahtera gedenya kayak gini itu berapa lama Tuhan? Ini bahtera seperti yang engkau mau ini
yang gedene kayak gini, yang dalamnya harus dibuat kamar-kamar untuk nampung binatang-binatang juga. Itu berapa lama? Noah itu tidak pernah bertanya seperti itu kepada Tuhan, saudara. Kitab suci hanya mencatat Nuh itu hanya mengerjakan yang Bapak Yahweh perintahkan, dan itu dia kerjakan selama total 5 tahun. Nah, hal ini saudara sekaligus memberikan satu gambaran kepada kita yang saat ini kita sedang menghidupi satu pergumulan khusus, atau kita sedang hidup dalam pergumulan. Apapun itu pergumulan saudara. Melalui apa yang dilakukan Nuh yang tidak banyak tanya berapa lama membangun bahtera yang segede ini Bapak Yahweh. Ini gak gede banget, ora umum ini gede nih. Ini berapa lama Tuhan? Nuh tidak pernah bertanya seperti itu. Nah, dari Nuh yang tidak pernah bertanya soal waktu ini saudara. Ini sekaligus memberitahu kita, tidak usah kita itu banyak tanya sama Bapak Yahweh soal berapa lama waktu pergumulan yang harus kita hidupi. Bahkan saya bisa mengatakan dan berani mengatakan, sampai saudara tanya Tuhan, kira-kira berapa lama aku harus menghidupi pergumulanku ini? Saya bisa pastikan dan saya berani mengatakan, saudara tanya seperti itu, saya katakan percuma saudara tanya seperti itu. Paling-paling Bapak Yahweh itu juga akan diam dan dia tidak akan menjawab kalau ditanya soal waktu. Kalau saudara tidak percaya, saudara boleh buktikan. Terkecuali kalau sejak dini, sejak awal, Bapak Yahweh sudah ngomong, oke, kamu selesaikan pergumulanmu ini 1 tahun. Setelah 1 tahun, aku akan wujudkan apa yang menjadi pergumulanmu. Tapi kalau tidak pernah ada suara Ruach HaKodes yang memberitahu kita dengan kuat soal waktunya, tidak perlu, jangan sekali-kali saudara tanya. Karena kalau saudara tanya, saudara juga harus siap dengan konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Saudara akan kecewa. Karena Bapak Yahweh saya yakin tidak akan pernah menjawab pertanyaan saudara soal berapa lama saudara harus bergumul. Dan saya pastikan saudara tidak akan pernah mendapatkan jawaban soal berapa lama saudara harus bergumul. Karena apa? Karena soal waktu itu urusannya Bapak Yahweh. Soal waktu itu urusannya Bapak Yahweh saudara. Dan di waktu yang Tuhan tetapkan itu, di situ ada iman yang mau Bapak Yahweh itu lihat dari saudara. Nah, ini yang paling penting yang harus saudara ngerti. Maka soal waktu itu tidak pernah diberitahukan kepada kita. Dan saudara tanya sekalipun itu juga akan percuma. Karena yang pertama soal waktu itu urusannya Bapak Yahweh. Yang kedua dalam waktu yang ditetapkan Bapak Yahweh, di situ ada iman saudara yang mau dilihat Bapak Yahweh. Kira-kira orang ini menghidupi pergumulannya itu dengan iman benar-benar enggak? Dengan yakin iman percaya bahwa aku akan menyelesaikan pergumulannya atau enggak? Justru kalau saudara itu kerjakan begitu saja, yang katakanlah sekalipun Bapak Yahweh tidak ngomong secara audible, tidak ngomong menetapkan waktunya 5 tahun, ya, tapi katakanlah Bapak Yahweh punya planning untuk saudara, 5 tahun pergumulannya Ivan ini akan selesai, misalkan begitu. Tapi karena Ivan itu dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, tidak banyak tanya, dan dia hidupi pergumulannya dengan iman. Bisa tidak kira-kira baru 1 tahun sudah selesai pergumulannya Ivan? Bisa tidak kira-kira? Bisa saja. Karena Bapak Yahweh melihat apa? Ivan ini tidak banyak cincong, ora kakean takon. Disuruh dia seperti Noah. Disuruh ya wis, job deskripsinya apa? Bikin bahtera. Tidak ada di dalam job deskripsi itu kebetulan dicantumkan tenor waktunya paling lama, kerjain ya Nuh, paling lama 5 tahun. Tidak ada seperti itu saudara. Tapi setiap hari dia kerjakan dengan penuh ketekunan dan ketulusan. Padahal setiap hari juga Nuh itu diapain sama orang? Diolok-olok. Kowe dian po gawe bahtera ning dhuwur gunung. Banyu suka ngendi gitu loh.
Kamu gila apa Nuh? Bikin bahtera segitu gedenya buat apa? Dan kamu itu gila apa? Bikin bahtera di atas gunung itu ketemu banyu skondi. Keme nyiduk banyu skondi gitu loh. Itu setiap hari Nuh selama 5 tahun dia terus mendengarkan olok-olokan. Dia dengar caci makian. Dia dengar dikatakan gila, dikatakan goblok, itu sudah makanan sehari-harinya Nuh pada waktu itu. Tapi apakah Nuh ngomong sama Bapak Yahweh, Tuhan coba kamu lihat. Wong-wong ya bener juga Bapak. Ya, kamu suruh aku bikin bahtera di atas gunung. Lah banyune skondi Tuhan. Nuh tidak pernah dicatat ngomong seperti itu. Bahkan untuk waktunya Nuh juga tidak pernah tanya. Pokok apa yang Bapak Yahweh perintahkan, dia kerjakan dengan baik. Dia kerjakan dengan ketulusan. Jadi sekali lagi saya memberitahu, saudara pada saat dalam pergumulan saudara tanya berapa lama waktunya Tuhan. Saya pastikan saudara tidak akan pernah mendapatkan jawabannya. Karena soal waktu itu urusannya Bapak Yahweh. Tapi ketekunan kitalah, ketaatan kitalah, iman kitalah, yang saya katakan itulah yang bisa mempersingkat waktunya Tuhan. Karena yang penting itu bukan berapa lamanya saudara. Tapi begitu Bapak Yahweh suruh bangun mezbah doa, jalani setiap harinya dengan korban puji-pujian di mezbah yang saudara buat. Yang penting itu itunya, bukan berapa lama. Tapi ingat sekali lagi, ketika saudara kerjakan itu dengan ketekunan, dengan tanpa banyak cincong saudara, tanpa banyak tanya, justru waktunya pergumulan saudara itu bisa-bisa dipersingkat sama Bapak Yahweh. Sama seperti pergumulan kita di tempat ini. Yang kalau secara mata dan pikiran manusia kita, ini kok tidak barbar ya Bapak Yahweh. Ini sudah 2 tahun lebih loh. Kok nampaknya belum ada tanda-tanda. Ya, kalau kita mau mikir pakai pikiran manusia akan berpikir seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi yang saya pakai bukan pikirannya manusia. Saya cuman percaya, saya kerjakan pergumulan ini, Bapak Yahweh suruh kita bangun mezbah doa untuk pergumulan kita kerjakan, tidak usah tanya berapa lama, saya yakin tidak lama lagi pergumulan kita pasti selesai. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi, yang penting itu bukan berapa lamanya. Tapi begitu perintah itu kita kerjakan. Itulah sebetulnya iman yang hidup itu. Cobalah, saudara, selain melihat Noah, ya selain melihat Nuh ini, saudara juga belajarlah dari Yesua. Yesua dulu sebelum dia bertugas sebagai Mesias, Yesua itu terlebih dahulu berpuasa di padang gurun, saudara. Nah ini artinya sebelum menjadi seseorang yang betul-betul dihargai dan dipandang, Yesua hidupi dulu padang gurun selama 40 hari. Di sini ada satu catatan yang saya sertakan. Puasa dan padang gurun itulah masa-masa atau gambaran dari masa-masa pergumulan kita. Mau apapun itu pergumulan saudara, untuk kesehatan saudara, untuk ekonomi finansial, usaha saudara, apapun itu pergumulannya. Kalau saudara sampai masuk dalam masa pergumulan, itu sebetulnya gambaran dari puasa dan padang gurun yang dihidupi siapa ini? Yesua. Nah perhatikan di sini, kalau Yesua saja hidupnya berproses atau mengalami proses, masa kita tidak mau diproses saudara? Kita maunya instan. Ya tidak bisa. Nek instan tukuno ji samsu. Ya nanti begitu dibuka ji samsu ne metu jine. Aku kabulkan, aku berikan satu permintaan. Nah, tukun ji samsu langsung terkabul, saya jamin. Tapi kalau saudara mau menghidupi caranya Tuhan, polanya Bapak Yahweh, ya saudara mesti lihat Yesua. Sebelum dia jadi seseorang yang dihargai dan dipandang dunia ini, dia hidupi dulu padang gurun itu selama 40 hari. Sedangkan puasa dan padang gurun itulah gambaran dari masa-masa pergumulan kita.
Nah, kalau Yesus saja hidupnya itu berproses, mengalami proses, masa kita tidak mau diproses Tuhan, saudara? Termasuk kita sekarang yang sedang bergumul untuk tempat ini. Ini sebetulnya kita itu sedang masuk dalam prosesnya Bapak Yahweh. Saya yakin kalau kas kehilat ini 1 triliun, mungkin kita tidak berdoa. Betul saudara? Piro? Rong M bayar. Iseh turah 998 miliar. Kan begitu. Ya toh? Kalau kas kita 1 triliun, kita tidak akan berdoa. Tapi karena kas kita tidak ada 1 triliun, maka kita berdoa. Jadi pergumulan itu ada sebetulnya untuk mendekatkan kita kepada Bapak Yahweh. Kalau saudara renungkan, betapa baiknya Bapak Yahweh. Bahkan di dalam pergumulan kita, di situ Bapak Yahweh tidak meninggalkan kita, tapi Bapak Yahweh ada bersama-sama dengan kita. Amin. Saudara sakit, apapun saudara sakitnya, saudara punya masalah perekonomian, apapun masalah ekonomi finansial saudara, percayalah Bapak Yahweh ada di situ bersama pergumulan saudara. Dan kalau Bapak Yahweh ada di situ, suatu hari kelak sampai waktunya Bapak Yahweh katakan, cukup sampai di sini, pergumulanmu selesai. Sekarang nikmatilah kemuliaanku. Kita akan nikmati kemuliaan Tuhan, benar tidak saudara? Kita pasti menikmatinya. Amin. Haleluya. Jadi kalau kita renungkan kehidupan Yesua, itu satu suasana yang secara manusia itu tidak nyaman. Tapi perhatikan baik-baik. Ini nyaman tidak kira-kira? Di padang gurun. Ini Yesus dibilang puasa, dia berpuasa plus ditambah puasa terpaksa. Artinya apa? Tidak ada yang diminum. Di sana ini gersang begini. Tapi dia hidupi padang gurun yang gersang ini. Untuk dia menjadi satu pribadi yang dihargai dan dipandang oleh dunia. Saya sebut ini satu suasana yang secara manusia itu sangat tidak nyaman. Tapi perhatikan baik-baik. Tapi padang gurun yang adalah kawah candra di mukanya Bapak Yahweh untuk Yesua yang dihidupi Yesua. Padang gurun atau kawah candra di muka itu, kita bisa melihat sendiri. Kawah candra di muka atau padang gurun itu mengantarkan Yesua menjadi satu pribadi yang dipandang oleh pihak sorga dan pihak dunia. Nyaman tidak ini saudara kira-kira? Tidak nyaman. Seperti itulah pergumulan yang saudara hidupi. Tapi ketika saudara sukses di kawah candra di mukanya Bapak Yahweh, dalam pergumulan itu saudara tidak banyak bersungut-sungut, saudara tidak banyak mengeluh. Saya percaya pergumulan saudara itu justru akan mengantarkan saudara sama seperti Yesua, dipandang oleh pihak surga dan pihak dunia. Bahkan yang memandang Yesua itu tidak hanya orang-orang dari iman percaya kita, tapi semua orang dari semua iman percaya. Entah orang itu gengsi atau tidak mengakui sosok Yesua, dia gengsi atau tidak, tapi dunia mengakui Yesua itu betul-betul satu pribadi yang wujudnya manusia tapi tidak ada tandingannya. Tapi untuk jadi seperti itu diakui oleh pihak surga dan pihak dunia. Pihak surga mengakuinya ngomong apa? Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanyalah aku berkenan. Pihak dunia, berapa banyak orang di dunia ini yang mengakui kehebatan Yesua Tuhan kita. Tapi dia mesti hidupi apa dulu ini saudara? Kawah candra di mukanya Bapak Yahweh. Pergumulnya dia hidupi tanpa sungut-sungut. Ketika dia kelaparan, dia kehausan, dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah bersungut-sungut. Tapi dia hidupi pergumulannya. Saya coba belajar dari Yesua ini. Ketika tidak ada dalam tanda kutip sekarang ini, belum ada orang yang ketika didatangi
Bisa enggak bantu, yang penting ini selesai dulu, nanti urusan pengembalian saya dengan kamu. Ketika belum ada yang membantu, saudara, apakah di situ kemudian saya mengutuki orang itu? Oh tidak, saudara-saudara sekalian. Justru di situ saya termotivasi. Bapak Yahweh, izinkan saya kaya raya. Supaya kalau suatu saat ada orang yang pergumulannya sama seperti saya rindu, saya bisa membantu orang itu. Saya tidak mengutuki orang itu, saya tidak nyumpai, tidak ngatain macam-macam Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi berapa banyak orang yang ketika tidak dibantu, mulutnya langsung ngomong macam-macam, meracun macam-macam. Wah, orang kaya kok pelit. Sekalipun ucapan itu tidak pernah keluar dari ucapan saya. Saya hanya berpikir satu hal, sama seperti ketika saya, Pak Ahok dan Pak Dar berangkat ke Bali dulu. Yang modal nekat, modal iman. Bagaimana kami tidak modal iman? Berangkat tidak punya kartu vaksin. Yang katanya kalau tidak punya kartu itu tidak bisa masuk. Di tengah jalan, Pak Ahok coba daftarkan melalui adiknya. Ternyata jawabannya apa? Di luar dugaan. Isinya apa di HP ditunjukkan? Penumpang bermasalah, lah kurang ajar. Kayak koruptor itu, ya kayak maling. Penumpang bermasalah. Wah, ini nyelelek ini aplikasi ini ya. Di situ saya hanya tangkap dengan satu iman apa? Ya sudah, ini berarti peneguhan bahwa kita harus betul-betul mengandalkan Bapak Yahweh. Kalau Bapak Yahweh izinkan kita masuk Bali, kita pasti nyebrang dan masuk Bali. Dan ternyata saya masuk dan kembali lagi dari Bali dan ada di tempat ini lagi. Itu semua siapa yang buka jalan, saudara? Ya Bapak Yahweh. Apakah saya pakai suratnya itu? Enggak. Saya anti, saudara ya. Kemarin belum lama ini ada seseorang yang telepon saya secara khusus menawarkan surat ini. Dia ngomong, Pak, aku sama dengan kamu Pak Nino. Aku tidak menerima tandanya binatang buas itu. Tapi aku bisa kemana-mana karena aku tuku suratnya, karena aku beli suratnya. Terus saya sudah nangkap maksudnya. Dari caranya dia berbicara, intonasinya saya sudah ngerti arahnya kemana mau nawari saya. Nah terus maksudnya bagaimana? Awakmu gelem rak? Pak Nino mau ndak? Beli juga. Begitu ngomong begitu saya cut. Sikap saya ya, saya tidak mau beli surat vaksin. Saya tidak mau. Dan saya tidak mau pakai surat vaksin. Kenapa? Kamu dengar baik-baik. Kalau suatu saat ketahuan kamu beli surat vaksin, kalau kamu sampai ketahuan ketangkep, pasalmu itu justru berlapis-lapis. Ketimbang kamu menolak begitu saja. Pasalmu justru berlapis-lapis. Jadi tidak usah. Terus yang kedua, yang lebih parah dan lebih berat di mata Bapak Yahweh itu apa? Saat kamu berhasil bepergian kemana-mana, naik pesawat, naik kapal, naik kereta dengan menunjukkan surat penyertanya tandanya binatang buas, kamu berhasil masuk. Kamu tahu hatinya Bapak Yahweh dan Yesua saat itu sedang kamu iris-iris. Yesua itu sakit hati, hatinya kamu sakiti. Karena apa? Kok kamu masuk ke sini ndak ngomong aku, ndak minta tolong aku, ya? Bapak Yahweh Yesus, mbok tolong aku masukkan ke sini buat aku bisa terbang pergi kemana-mana. Gitu loh. Saya ngomong juga, kalau Bapak bisa masuk kemana-mana pakai surat itu, terus hebatnya Bapak Yahweh itu di mana? Saya tanya. Percuma dikehilat nyanyi teriak-teriak sebab Yahweh Maha Besar. Baru diperhadapkan dengan masalah begitu, sudah keok, sudah beli. Waduh, uang segitu dipakai makan kan malah enak toh? Saya bilang begitu. Atau uang segitu dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan kan malah jadi berkat. Betul enggak saudara?
malah dipakai cuman untuk beli surat begituan. Kalau sikap saya sekali tidak sampai selama-lamanya. Karena saya cuman percaya satu hal. Sekarang ini belum pengangkatan, belum rapture. Kalau sekarang belum pengangkatan, berarti Roh Kudus juga belum diangkat. Nah, kalau Roh Kudus belum diangkat, berarti Roh Kuduslah yang akan menolong saya dan saudara. Amin. Ya, yang akan nolong saudara dan saya itu Roh Kudus. Caranya bagaimana? Asbuh, orang ngerti. Saya pada waktu ke Bali apa ngerti carane. Saya Pak Ahok, Pak Dar orang mikir. Pokok mancal we, ya gasken. Ya toh. Gasken langsung sampai Bali. Orang itu melebu berarti tidak diizinkan Bapak Yawe balik. Nah, kenapa anggap aja wisata, ya toh? Ngeselke dengkul. Ya kan anggap saja jalan-jalan. Bolak-balik Bali Semarang. Orang kaya kan begitu, saudara, ya kan? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang nantinya ditawarkan oleh binatang buas itu, jangan lagi saudara terima, ya. Jangan lagi saudara sakiti jantung hatinya Bapak Yahweh dan Yesua. Tunjukkan, saudara disuruh jadi apa? Yesua ngomong apa? Jadilah saksi-saksiku di mana? Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan seluruh penjuru bumi sampai ke ujung dunia. Lagi tekan Semarang melungo Jakarta, saksi apa? Saksi bisui jenenge, gitu loh. Jangan begitu. Hati Yesua itu tersakiti begitu, saudara. Ini yang kedua, setelah kita belajar dari siapa tadi? Noah dan dari Yesua. Kita belajar iman dari Henok, yaitu imannya Henok. Kita tidak usah baca ayat-ayat ini, karena nanti panjang sekali. Nah, tetapi kalau kita melihat di dalam kitab Ibrani, pasal ke-11 ayat yang kelima. Di situ ada satu ayat yang dikatakan dengan iman Henok telah diangkat ke surga sehingga dia tidak melihat kematian. Ya, ayo coba baca yo. Wis rapopo wis siji ya. Ibrani 11 ayat yang kelima. Yuk, saya pengen ajak saudara baca karena ini nanti akan berkaitan dengan apa yang akan saya jelaskan. Ibrani 11 ayat yang kelima. Sudah ketemu? Sudah belum? Ngantuk iki. Wes ketemu? Sudah ya. Sing tegas oleh jawab. Kayak dikasih duit itu loh. Wet gitu loh. Alef bet gimel. Dengan iman Henok telah diangkat sehingga tidak melihat kematian. Dan dia tidak ditemukan karena Elohim telah mengangkatnya. Sebab sebelum pengangkatannya dia telah dijadikan kesaksian untuk menjadi berkenan kepada Elohim. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seharusnya iman kita sekarang ini ya, sekarang waktu-waktu ini, iman kita itu seperti Henok, saudara-saudara sekalian. Yang percaya juga dengan kitab Alef Tesalonikim atau 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17 yang berbicara tentang Yesua yang pasti datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Saudara percaya Yesua sesuai kitab 1 Tesalonika 4 16 17 mesti datang menjemput dan menyelamatkan saudara dan saya enggak? Saudara percaya enggak kira-kira? Amin. Ya, saudara harus percaya. Seharusnya di waktu-waktu sekarang ini seperti ini. Iman kita itu seperti imannya Henok. Ya, seperti inilah seharusnya iman percaya kita. Soal pengangkatan. Artinya kita percaya dengan pengangkatan. Mau Yesua itu datangnya pada perayaan Yom Teruah tahun Ibrani keberapa? Sekali lagi, soal waktu bukan urusan kita. Tapi urusannya siapa?
Bapak Yahweh dan Yesua. Ben diurus Bapak Yahweh. Yang penting kita sudah ngerti gambarannya. Bahwa Yesua tidak akan keluar dari garis 7 hari raya. Kalau yang 6 digenapi, kurang 1 supaya genap jadi 7. Pasti juga akan digenapi. Amin. Yang penting kita sudah ngerti. Rules-nya itu seperti itu. Garisan 7 hari raya itu akan digenapi Yesua. Tapi soal pada perayaan Yom Teruah pada tahun Ibrani yang keberapa? Syukur-syukur 5784 datang. Senang enggak saudara? Ya. Jadi seperti inilah saudara, seharusnya iman kita itu soal pengangkatan. Kita percaya kepada kedatangan Yesua yang akan mengangkat saudara dan saya. Amin. Haleluya. Bukan malah atau jangan malah iman kita seperti orang-orang ini saudara. Karena imannya tidak terangkat, mereka sampai-sampai apa ini? Bangun bunker-bunker, tempat persembunyian untuk hari kiamat nanti. Yang disebut dengan bunker bilioner. Mengintip tempat eksklusif perlindungan hari kiamat. Hebat ya. Mereka berpikir di hari kiamat nanti mereka bisa selamat di sini. Tempat perlindungan ini berlokasi di Jerman. Dan merupakan salah satu tempat perlindungan bawah tanah paling kuat dan paling besar di bumi. Awalnya bunker ini dibangun oleh Soviet selama Perang Dingin. Tempat perlindungan ini merupakan benteng bagi peralatan dan amunisi militer. Nah, saya mau ajak saudara tur ke bunker ini saudara. Kita lihat. Dalamnya bunker ini kira-kira seperti apa? Ini saudara sudah lihat dulu bagian dari bunkernya. Ya, satu di antara bagian dari bunkernya. Saya akan ajak saudara melihat bagian-bagian lain, tempat-tempat lain yang ada di bunker ini. Yang disebut dengan lorong penyimpanan di dalam bunker. Fasilitas benteng atau bunker ini sanggup menahan ledakan nuklir bahkan dari jarak dekat sekalipun. Juga sanggup menahan hantaman pesawat yang jatuh, serangan senjata biologi dan kimia, gelombang kejut, gempa bumi, tsunami, EMP atau electromagnetic pulse, dan semua serangan senjata. Hebat enggak kira-kira? Hebat ya, bunkernya bisa menahan serangan nuklir. Padahal nuklir itu begitu diledakkan, kemungkinan tidak ada yang selamat. Tapi ini nuklir jarak dekat, diledakkan sekalipun jarak dekat. Katanya bunker ini sanggup menahan. Terus sanggup menahan apa juga ini? Pesawat yang jatuh, serangan senjata biologi karena mungkin saking kedapnya. Terus sanggup menahan gelombang kejut, gempa bumi, electromagnetic pulse, dan semua serangan senjata. Tapi saya yakin kalah mung siji. Apa coba? Serangan tut mesti kalah. Ya. Begitu yang dalam ngentut, bubar, ya toh. Dia mau bilang senjata biologi, lupa ada satu senjata biologi yang tidak bisa dihindari, yaitu kentut. Terus setelah lorong penyimpanan, karena lorong penyimpanannya dianggap masih kurang kuat, pintu masuknya juga diperkuat ke dalam tempat perlindungan. Struktur batuan memberikan kapasitas daya tahan terhadap beban berat gunung yang ada di atasnya. Demikian juga sebagai penyerap gelombang kejut, penahan panas tinggi, memiliki temperatur stabil pada suhu 12,7 derajat Celcius, dan pengendali kelembapan. Jadi masuknya kan dari sini. Tapi ini masih kurang, tambahi pagar lagi di sini saudara. Mungkin di depannya ini juga ada pagar lagi. Untuk perlindungan, saking mereka pengen melindungi dirinya sendiri dari hari kiamat. Mereka berpikir bisa melindungi dirinya dalam bunker ini pada hari kiamat. Lalu, nah ini pintu masuk bagian dalamnya. Kalau yang ini tadi, pintu masuk bagian luar masih dibentengi sama pagar yang tinggi, kuat, dan kokoh. Lalu masuk ke sini, masih ada di dalam itu pintu dari baja seperti ini. Ya supayanya apa? Terus bajanya dikasih apa ini? Kasih hidrolik, sistem hidrolis. Supayanya apa? Nanti kalau ada serangan nuklir tiba-tiba,
Nek ngangkat pintu buajane pakai tangan manusia kan tidak mungkin, berat. Tinggal cetet, pencet, pintunya akan nutup sendiri. Terus kita lihat juga denah tempat tinggalnya di dalam bunker itu kira-kira seperti ini, saudara. Nah, ini bunker pribadi untuk tempat tinggal. Kira-kira seperti ini. Ya, ini tempat tidur. Ki apa ya ki ya? Oh, ki WC ki. WC, kamar mandi. Terus ini sofa ruang tamu. Di sini ada perlengkapan baju ganti. Lalu nah, ini tidak cukup, saudara. Cuman area-area itu mereka persiapkan juga, barangkali nanti di dalam ada yang sakit, mereka bikin apa? Rumah sakit di dalam bunker. Terus ada kolam renang untuk umum, ini juga di dalam bunkernya. Lalu kamar tidurnya itu juga dibuat mewah seperti ini. Tidak bunker seperti bunker darurat yang kamar tidurnya seadanya. Tapi kalau saudara perhatikan, bahkan ada pilihan kamar tidur, mungkin tergantung duitnya ya. Bisa mendapatkan, kalau duitnya banyak, bisa dapat kamar tidur yang view-nya akuarium seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ternyata, kalau masih ada orang yang merasa kurang dan bosen, pas tidur hari kiamat nanti, cuman lihat ikan yang cuman itu-itu saja, masih ada ruangan lain yang namanya gedung bioskop pribadi. Jadi bosan lihat ikan, keluar ke gedung bioskop, nonton bioskop bareng-bareng. Ini benar-benar terjadi dan ada loh, saudara. Di tempat yang tadi kita diberitahu ya. Jadi ada ruangan bioskop pribadinya. Terus setelah itu ada juga apa? Ruang makannya. Loh, ruang makannya mewah. Ada enggak saudara yang mau ke sini? Nek saya ora gelem ya. Dibayar berapapun suruh ke sini ya enggak mau. Ngapain ya hidup kita dikungkung di sini. Terus setelah ruang makan yang lux, ada juga mereka persiapkan kelistrikannya. Jadi dijamin soal kelistrikan, oksigen itu tidak akan kekurangan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena mereka juga sediakan apa? Ruang genset sendiri untuk kelistrikannya. Mereka berpikir, nantinya pas hari kiamat, dengan mereka berlindung di dalam bunker ini, mereka akan aman, saudara. Tapi satu hal yang mereka lupakan, mereka tidak tahu dahsyatnya hari Tuhan itu ketika sudah datang. Mereka berpikir, Tuhan itu juga tidak akan mampu nanti pas kiamat melenyapkan aku yang berlindung di dalam bunker ini. Tidak akan, karena bunker ini sudah didesain. Wong tangan Tuhan, jangankan tangan Tuhan, nuklir diledakkan jarak 1,5 meter. Bunker ini akan tetap berdiri kokoh. Mereka berpikir seperti itu. Tapi mereka lupa satu hal. Bahwa hari Tuhan itu sangat dahsyat kejadiannya. Dan tidak akan ada orang yang sanggup bertahan pada hari itu. Lawong yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya siapa? Bapak Yahweh. Tinggal digejlek-jelek jadi dua, kan diketok. Lah itu kowe. Ya toh, ki kowe toh. Lah iya, konangan. Ngapain kamu ngumpet di bunker kayak tikus? Gitu loh. Dia lupa Bapak Yahweh yang menciptakan tanah tempat bunker ini dibangun, itu ciptaannya Bapak Yahweh juga. Cukup dengan satu injakan kakinya Bapak Yahweh, satu gejelekan kakinya, bumi itu akan terbelah jadi dua. Dan kelihatan orang-orang yang ngumpet di bunker jadinya kayak apa? Kayak tikus, saudara. Sing ngumpet di mana? Di gorong-gorongnya. Jadinya akan seperti itu aja. Karena apa? Mereka tidak tahu dahsyatnya hari Tuhan nantinya. Nah, iman kita itu tidak boleh seperti ini, saudara. Karena kalau iman kita mengatakan ngumpet bikin bunker pas hari kiamat, berarti iman kita sebetulnya dengan kata lain sedang mengatakan apa? Aku tidak terangkat. Ini yang pertama, iman kita tidak boleh seperti ini. Dan yang kedua, jangan juga
Iman kita itu seperti orang-orang yang sekarang ini mengatakan rame-rame apa? Ayo kita rame-rame beli tanah dan kita tanam sayur-sayuran. Untuk apa ini? Untuk jaga-jaga pas masa kesusahan besar nanti. Karena pas masa kesusahan besar nanti, orang tidak bisa membeli dan menjual kalau tidak punya tandanya binatang buas. Lah ini kan sama saja ngimani tidak terangkat. Kalau orang itu ngomong sama saya katakan, jadilah apa yang kamu imani. Orang seringkali salah tafsir dengan ayat yang dikatakan, pada saat pembinasa keji itu mengejar, larilah ke gunung. Maka saya seringkali mendengar orang mengatakan apa sama saya akhir-akhir ini. Pak, saya ini sekarang sedang menjual tanah dan rumah saya di daerah bawah. Nah terus buat apa? Saya mau beli tanah di gunung. Ini orang wis bingung, ngedol mau beli di pegunungan. Sekarang saya tanya, memangnya kamu beli tanah di gunung, bikin persembunyian di situ, anti Hamasianya memangnya tidak bisa mendeteksi kamu? Saya tanya begitu. Mereka itu teknologinya sangat canggih. Kamu itu tidak ada apa-apanya. Kamu mau ngumpet di bolongan semut sekalipun, ya ketahuan, ya mesti ketahuan. Orang sedeng toh, ketok bokonge. Tidak akan bisa, karena mereka alat pendeteksinya, satelitnya, kamera-kamera satelitnya, itu akan mendeteksi dengan sangat mudah. Jadi mau ngumpet di mana saja, itu percuma. Jangan salah saudara. Ini banyak sekarang terjadi saudara. Ya orang menjual propertinya, tanahnya di mana-mana terus apa? Beli di daerah pegunungan. Waduh. Supaya apa? Nanti saya mau nanam-nanam di sana Pak. Supaya nanti pas zaman kesusahan besar saya aman. Karena saya sudah punya tanaman untuk saya makan sendiri. Kalau saya tidak boleh beli makanan dan minuman, tidak boleh belanja kalau saya tidak punya tandanya binatang buas itu. Lah ini kan sama saja ngimani tidak terangkat. Kalau imannya seperti itu, ya terjadilah apa yang kamu imani. Kalau saya cuman begitu saudara. Orang salah mengartikan kata pegunungan di sini. Pegunungan itu artinya tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi itu simbol dari Bapak Yahweh. Gitu loh. Artinya kita itu disuruh apa? Lari minta tolong sama Bapak Yahweh. Bukan gunung yang secara letterlux, saudara beli tanah di sana seperti ini, saudara tanami. Lah memangnya kalau nanam cuma nanam begitu saja. Terus buat tinggal mumpet. Tidak pernah disirami, tidak pernah dipupui. Lapo iso tukul, ya tidak bisa. Ya, jadi jangan pola pikir kita salah-salah saudara. Jangan keliru-keliru pola pikir kita. Saudara, boleh beli tanah dan saudara itu boleh tanam macam-macam. Tapi ingat, imanmu jangan sekali-sekali ngomong beli tanah untuk jaga-jaga pas masa kesusahan besar. Nah itu yang tidak boleh. Paham saudara? Saudara mau beli tanah boleh enggak? Boleh. Mau tanam-tanam di tanah saudara boleh enggak? Boleh. Tapi imanmu yang tidak boleh ngomong apa? Untuk jaga-jaga pas masa kesusahan besar. Karena begitu iman saudara ngomong seperti itu, ini sama saja saudara mengimani akan hidup di zaman kesusahan besar. Ya terjadilah apa yang saudara imani. Tapi kalau saya tidak mau saudara. Iman saya, Yesua itu pasti datang dan Yesua itu pasti menyelamatkan saya. Itu iman saya saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah 3 tokoh kitab suci. Dengan imannya masing-masing dan bagaimana ketiga tokoh ini menghidupi imannya. Dan kita malam ini sedikit banyak sudah belajar dari mereka. Sekarang kita akan masuk ke satu pertanyaan yang terakhir. Kenapa iman itu dikatakan sebagai jaminan dari segala yang diharapkan
dan keyakinan atau kepastian atau bukti dari yang tidak kelihatan. Tadi kan di depan dikatakan apa? Kalau kita mengacu ke terjemahan aslinya bahasa Ibrani, iman dikatakan sebagai assurance atau sebagai jaminan dari segala sesuatu yang kita harapkan dan kepastian atau bukti atau keyakinan dari yang tidak kita lihat tapi kita imani. Nah, kita akan coba lihat ya kenapa iman itu dikatakan sebagai jaminan dari segala yang kita harapkan. Kata iman dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata emunah. Kata emunah itu disusun dengan 5 huruf Ibrani, yaitu huruf alef, mem, waw, nun, dan he. Huruf alef di dalam kata emunah memiliki arti Elohim yang artinya Tuhan. Dan Tuhan di sini tidak lain adalah Bapa Yahweh. Tapi alef itu juga punya arti power yang artinya kekuatan. Alef itu juga punya arti eternity of God atau kekekalannya Tuhan. Ini huruf pertama. Lalu huruf kedua, yaitu huruf apa ini? Huruf mem. Huruf mem di dalam kata emunah memiliki arti unlimited atau tidak terbatas. Lalu huruf ketiga yaitu huruf waw. Huruf waw di dalam kata emunah memiliki arti hook yang artinya kait. Kait itu untuk menarik. Dan menarik di sini ini berbicara tentang membawa. Lalu huruf berikutnya setelah huruf waw adalah huruf nun. Huruf nun di dalam kata emunah memiliki arti individual in the time dimension atau seseorang yang ada dalam dimensi waktu. Lalu huruf terakhir yaitu huruf he. Di dalam kata emunah memiliki arti reveal yang artinya mengungkapkan dan mengungkapkan di sini ini berbicara tentang penyingkapan. Dan emunah atau iman dikatakan sebagai jaminan dari segala yang diharapkan dan keyakinan atau kepastian atau bukti dari yang tidak kelihatan. Itu karena emunah atau iman adalah satu kekuatan yang tidak terbatas, yang sanggup menembus dimensi waktu, masuk dalam kekekalan Bapa Yahweh, atau masuk dalam alam supranatural, atau alam mujizatnya Bapa Yahweh, dan membawa kita kepada penyingkapan akan Elohim atau akan Tuhan. Jadi inilah kenapa iman itu dikatakan jaminan, assurance, pasti, sure, pasti, jamin. Karena apa? Iman itu satu kekuatan yang unlimited kekuatannya. Powernya itu tidak ada batasannya. Dan ketika kekuatan itu tidak ada batasannya, maka kekuatan itu akan sanggup menembus dimensi waktu, masuk dalam kekekalannya Bapa Yahweh. Yang dimaksud kekekalannya Bapa Yahweh itu tidak lain adalah alam supranatural atau alam mujizatnya Bapa Yahweh, dan akan membawa kita kepada penyingkapan akan Elohim atau akan Tuhan. Inilah kenapa iman itu dikatakan sebagai jaminan dari segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya ketika kita mengharapkan segala sesuatu apapun itu, di situ ada jaminannya, pasti kita dapat. Paham saudara? Pasti kita dapat. Karena apa? Ya ini, saudara baca ini lagi. Inilah arti iman. Dan inilah kenapa iman itu jaminan kepastian dari setiap apapun yang kita minta dan kita harapkan. Karena iman itu satu unlimited power. Iman itu suatu unlimited power. Kekuatan tanpa batas yang mampu membawa kita menembus dimensi waktu, masuk dalam alamnya Bapa Yahweh atau alam mujizatnya Bapa Yahweh. Saudara bisa hidupi iman ini dengan sungguh-sungguh. Kita sudah diajar di sini caranya bagaimana menghidupi iman supaya ayat yang dikatakan iman tanpa perbuatan hakikatnya mati itu tidak terjadi, tidak berlaku dalam kehidupan kita. Saudara sudah diajari caranya.
supaya iman saudara, kata-kata iman yang saudara ucapkan itu tidak mati, tapi akan hidup di dalam kehidupan saudara. Saya sudah mengajarkan di tempat ini caranya, demikian pula dengan Pak Lukas sudah banyak mengajarkan kita juga. Saudara bisa hidupi iman itu, lihatlah kekuatan yang tidak terbatas ini pasti membawa saudara dan saya masuk ke dalam alam mukjizatnya Bapa Yahweh, dan kita akan melihat penyingkapan-penyingkapan akan Bapa Yahweh. Amin. Amin. Bapa Yahweh memberkati kita sekalian. Mari bersama-sama kita tunduk di dalam doa. Kita akan akhiri firman pada malam hari ini dengan mengucap syukur kepada Bapa Yahweh.